Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang positive reinforcement dan negative reinforcement. Apa itu? Reinforcement merupakan segala sesuatu yang dapat memperkuat atau meningkatkan perilaku yang mengikutinya. Dalam hal ini, reinforcement dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu positive reinforcement. Merupakan segala sesuatu yang menyenangkan yang dihadirkan setelah perilaku terjadi. Dalam situasi yang menggambarkan adanya penguatan positif ini, respon perilaku diperkuat dengan memberikan sesuatu yang positif, misalnya pujian, reward, atau senyuman. Yang kedua, negative reinforcement. Merupakan penghilangan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah munculnya perilaku. Dalam hal ini, respon diperkuat dengan menghilangkan situasi atau hal yang tidak menyenangkan. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, dalam penggunaan reinforcement ini, penguatan harus jelas kepada siapa ditujukan, sebab jika tidak akan mengurangi keefektifannya. Yang kedua, penguatan dapat diberikan kepada kelompok, misalnya apabila satu tugas telah diselesaikan dengan baik oleh satu kelas, maka guru memperbolehkan kelas itu bermain. Yang ketiga, penguatan harusnya diberikan segera setelah muncul tingkah laku atau respon yang diharapkan. Penguatan yang ditunda pemberiannya akan cenderung kurang efektif. Dan yang keempat, dalam pemberian penguatan ini, jenis atau macam penguatannya yang digunakan hendaknya bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja. Kenapa? Karena hal ini akan menimbulkan kebosanan dan lama-kelamaan akan kurang efektif. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan reinforcement. Positive reinforcement memiliki kelebihan yakni efektivitas dan efek sampingnya. Subjek yang mendapat reinforcement positif lebih cenderung mengeneralisasikan kepada dirinya, sehingga merasa dirinya berharga. Sedangkan kekurangan dari positive reinforcement ini adalah pemberian ganjaran yang berlebihan dan membuat seseorang menganggap kemampuannya lebih tinggi dari orang lain dan cenderung akan merendahkan orang lain. Yang kedua, umumnya ganjaran membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya. Negative reinforcement, kelebihannya yang pertama, mendorong perilaku untuk lebih tergeneralisir, dan yang kedua, meningkatkan perhatian sang subjek. Sedangkan kekurangannya, yang pertama harus disajikan stimulus aversif yang sering tidak menyenangkan bahkan bagi penyajinya sendiri. Dan yang kedua, penyajian pengukuhan negatif berulang akan dapat menghilangkan daya aversifnya. Dan yang ketiga, reaksi terhadap pengukuhan negatif tidak selalu berupa perilaku khasnya. Kita masuk pada contoh, yaitu bertengkar dengan adik, yang merupakan perilaku yang dihilangkan. Jadi, setiap terjadi pertengkaran, orang tua Doni selalu memarahi Doni, tidak peduli apakah itu kesalahan Doni atau adiknya. Setiap kali Doni dan adiknya bertengkar, orang tua Doni akan memarahi Doni dan mengurungnya di kamar mandi, yang kemudian lampunya sengaja dipadamkan. Karena adanya konsekuensi yang seperti ini, maka semakin lama membuat Doni tidak ingin lagi melakukan pertengkaran dengan adiknya. Nah, karena adanya konsekuensi yang tidak menyenangkan dari sebuah respon atau tindakan yang Doni lakukan inilah, maka pada akhirnya membuat dia tidak ingin lagi melakukan tindakan itu, dan artinya ia mampu menghilangkan perilaku tersebut. Ini merupakan contoh dari negative reinforcement. Prinsip reinforcement: hangat dan antusias. Sikap dan gerak termasuk suara, mimik, dan gerak badan akan menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan, khususnya penguatan positif. Hindari penguatan negatif, meski efektif, namun respon negatif yang diberikan akan mematahkan semangat dalam mengembangkan dirinya.
Yang ketiga, penggunaan bervariasi. Untuk menghindari lunturnya makna penguatan dan kemungkinan terjadi bahan tertawaan, maka penguji memvariasi penggunaannya. Dan yang terakhir, bermakna. Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberikan